pernah membantu saya untuk menyingkirkan hujan badai waktu saya kuliah, waktu saya SMA, terjebak di hujan ya, kemudian dibantu untuk menyingkirkan sebentar hujan itu. Di manakah letak posisi pusaka-pusaka yang paling sakti di Indonesia? Atau lokasi tersembunyinya di mana? Nah, saya tahu, tetapi saya kemampuan pribadi saya belum bisa untuk mendapatkannya. Saya akan jelaskan lengkap, jadi jangan di skip dulu. Ya, kita salam-salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, teman-teman semuanya yang bergabung, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa juga di like, di share, dan di komen ya pendapat kalian bagaimana di bawah. Silakan. Oke, jadi di video kali ini sesuai yang saya sampaikan di depan tadi, saya mengatakan bahwa memang ada tempat pusaka yang memang belum terjamah di Indonesia. Ada banyak sekali. Banyak para hunting spiritual, nyebutnya gimana? Pemburu spiritual ya semacam saya, untuk mendapatkan batu-batu mustika, pusaka ya, atau benda-benda sakti lainnya, tapi kemampuan yang belum ada. Ya, yang pertama saya kasih tahu, manusia kan mampu hidup di daratan, tetapi kalau kalian bisa paham, di dalam lautan itu menyimpan banyak sekali pusaka, ya kan? Kalau saya pribadi, kalau saya mendapatkan batu mustika, mungkin saya hanya bisa mendapatkan di laut dengan kedalaman 1-2 meter saja, mungkin seperti itu. Dengan cara menyelam, kemudian saya proses penarikan, muncul, saya ambil, saya mengapung lagi. Nah, tapi di tengah laut Jawa dan juga pusatnya ada di Samudra Hindia, ya, samudra yang ada di lautan selatan, itu banyak sekali menyimpan pusaka yang sakti. Saya pribadi belum sanggup, karena juga kalau kita melakukan penyelaman mahal banget, tidak ada kemampuan untuk menyelam sampai ke dasar langsung proses untuk penarikan. Nah, itu belum pernah mendengarkan. Cita-cita saya seperti itu. Di laut banyak sekali pusaka. Andai kata kalian punya kemampuan, punya uang untuk mendapatkan masuk atau menyelam, maka lakukan. Nah, kalau mau posisi-posisi di mana yang ada benda-benda bagus-bagus, nah bisa nanti menghubungi saya bantu untuk carikan titiknya begitu. Itu untuk yang pertama, di lautan. Kedua, ada di gunung berapi. Nah, ini susah. Nah, kalau gunung berapi ini saya punya kisah unik nih. Dulu waktu saya SMA, saya punya kawan, dia memang seorang di sana dikenal dengan dukun, yang memang dikenal punya kemampuan yang tinggi sekali. Saya aslinya Jombang, ya, teman saya ini dia sudah jadi dukun udah lama, ya. Dia pernah membantu saya untuk menyingkirkan hujan badai waktu saya kuliah, waktu saya SMA, terjebak di hujan, ya, kemudian dibantu untuk menyingkirkan sebentar hujan itu, langsung di depan kepala mata saya sendiri. Ya, jadi saya mengiyakan, oh berarti memang betul punya kemampuan. Nah, sejak saat itu saya menghargai apa yang dia ceritakan. Nah, satu yang pernah saya garis bawahi, saya notice adalah ketika dia proses ritual di lereng Merapi, teman-teman, di lereng Gunung Merapi, dia ritual. Nah, di sana ketika dia masuk ke alam gaib, dia misinya adalah memang mencari benda pusaka. Nah, setiap langkah dia mendapati sebuah gerbang, ya, gerbang seperti kerajaan pada masa lalu. Ya, gerbangnya khasnya Jawa, ya, tentu saja kanan dan kiri. Di bawahnya ada penjaganya 2, siluman semuanya. Nah, ketika dia masuk ke situ harus izin dulu, harus punya kemampuan melebihi siluman, baru boleh masuk lagi. Itu yang saya lakukan juga. Saya mencoba untuk menerjemahkan yang saya dengarkan di teman saya terapkan juga di sini. Karena saya sudah pindah ke Kudus, makanya ada waktu untuk coba ke Merapi. Memang betul, masuk Merapi itu masuk ke beberapa gerbang gaib, ya, kemudian masuk ada penjaga, kita istilahnya kita ngalahin dulu, masuk lagi ada gerbang lagi sampai atasnya. Belum sampai atas saya merasa nggak mampu, ya, karena di atas itu
gunung yang sangat besar seperti itu, tapi makhluk gaibnya atau jin penunggunya atau raja atau bosnya itu sebesar gunung tersebut. Karena yang saya lihat ketika gunung menjulang ya, kakinya dari atas turun ke bawah. Hanya kaki yang baru saya lihat sebesar gunung itu di Merapi. Nah, ini berarti apa? Kalau ingin mendapatkan pusaka semacam itu susah. Susahnya minta ampun. Karena kalian harus punya kemampuan yang bisa mengalahkan mereka. Ya, istilahnya begitu kalau diajak duel. Makanya kalau proses penarikan pusaka itu bertaruhkan nyawa. Kita meninggalnya ya, kalau orang meninggal wajar ya, meninggal sakit ya. Kalau meninggalnya karena masalah spiritual ya, orang itu akan kehilangan jiwanya, terus akhirnya pikirannya kosong, kebanyakan gila, atau tiba-tiba sakit yang tidak terdeteksi dan meninggal dunia. Itu karena proses spiritual yang saling bergesekan. Ya, jadi background yang di Gunung Merapi tadi memang betul, orang pada zaman dulu kalau mau melarung pusakanya itu dimasukkan ke dalam kawah. Udah, kalau sudah dimasukkan ke dalam kawah, ada yang jagain di sana. Jadi susah untuk didapatkan. Kemungkinan keris di masa era Kenarok, ya, larinya adalah ke Gunung Merapi. Keris kutukan itu loh. Kerisnya itu adalah keris buatannya Mpu Gandring ya, karena tipu muslihat dari Kenarok, masuklah kutukan di dalam keris itu. Ya mungkin di sana karena energi besar juga ada di dalam situ ya. Jadi saya pribadi, saya menyatakan belum punya kemampuan untuk sampai ke sana. Karena untuk menarikan itu kita harus lebih dekat dengan objek, dan artinya saya harus ada di dalam kawahnya, lebih dekat dengan objeknya, baru bisa proses penarikan. Dan itu mustahil untuk manusia gitu ya. Oke, semoga yang saya sampaikan ini menjadi wawasan baru untuk kalian semuanya, dan jangan bosan ketika saya berikan wawasan ini. Semoga bisa menjadi manfaat juga untuk kita semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.